Halo, Adresius Juwandono di sini. Selamat tersesat di channel saya. Namun saya berjanji saya akan menyesatkan Anda ke jalan yang benar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyesatkan Anda ke TOEFL Internet Based Test atau yang biasa disebut sebagai TOEFL IBT. Kita akan membahas tentang bagaimana menghadapi speaking section, tes berbicara di TOEFL IBT. Nah, di salah satu section di speaking test ada satu instruksi di mana Anda harus membaca satu bacaan singkat, kemudian mengingat-ingat intinya, kemudian Anda mendengarkan satu ujaran lisan dari suatu dialog atau percakapan antara dua orang yang isinya berkaitan dengan teks tadi. Nah, nanti Anda akan diminta untuk menyarikan pendapat lisan tadi dan menghubungkannya dengan isi teks. Ya, jadi Anda harus bisa membaca cepat, mengingat-ingat poin yang penting, kemudian menyimak dengan benar, dan meringkas poin-poin penting dari ujaran lisan tadi. Umumnya Anda akan diminta untuk meringkas isi ujarannya, kemudian menyatakan beberapa alasannya. Ya, nah, kita coba sekarang. Saya akan menunjukkan satu teks. Anda membaca dalam waktu 45 detik saja. Ya. Oke, saya tunjukkan teksnya seperti ini. Silakan dibaca dalam waktu 45 detik saja. Oke, selesai. Ya, itulah teksnya. Jadi Anda ingat-ingat teks itu, teks tadi itu intinya bagaimana. Kemudian sekarang Anda akan mendengarkan ujaran saya tentang isi teks itu. Anda dengarkan ucapan saya dalam bahasa Inggris secara lisan, kemudian Anda nanti harus meringkas pendapat saya. Oke, saya mulai. Okay, the text says that online games is bad, but I think I have to disagree with that because, well, not all online games are about violence. Many online games are about education, about teamwork, about adventure, about stories, and so not all of them are about violence. So there's no need to worry too much about the effect of online games on our personality. That's one. Second is that, well, it's too simplistic to say that people who like shooting and fighting on the online games will also fight and shoot in the real life. Of course, this is nonsense. This is ridiculous. People get violent because of their education, because of their surrounding, because of their environment, and not because of the online games. So I just cannot agree with this statement. I think online games is still fun. You can still do that in your leisure time, after you do your responsibility, after you do your tasks, you study your lessons, and after that you can spend many hours on online games. Yeah, so I think I disagree with the text. Oke, itu adalah ujaran lisan dari saya. Nah, sekarang Anda punya waktu 30 detik untuk menyiapkan ringkasan Anda secara lisan. Kemudian Anda punya waktu 60 detik untuk berbicara
menyampaikan intisari dari ujaran saya tadi itu plus alasannya dan menghubungkannya ke teks. Nah, itu tantangannya. Ya, jadi Anda harus meringkas ujaran saya tadi itu dengan kata-kata Anda sendiri ya dalam bahasa Inggris, kemudian menyatakan alasan yang saya kemukakan sekali lagi dengan kata-kata Anda sendiri, dan menghubungkannya dengan isi teks tadi. Inilah yang diuji di salah satu speaking section di TOEFL IBT. Coba Anda bisa melakukannya, beri waktu 30 detik untuk mempersiapkan diri, kemudian mulai berbicara dalam waktu maksimal 60 detik. Nah, saya berikan contohnya. Anda bisa menyimak jawaban dari saya, kemudian membandingkan dengan versi Anda sendiri. Okay, so the guy basically disagrees with what the text says. The text seems to criticize online games. It says that online games have the tendency to make people violent, because in the online games they will be used to shooting and fighting in order to solve conflicts, and this will be carried away in their real life. But the man says that well, not all games are about violence. Some games are about education, some games are about stories, about teamwork, and so not all online games are about violence. Second, he says that in order to minimize the effect of online games, we have to realize that people become violent not because of online games, but because of their education, because of their surrounding, because of their environment. So it's not about online games. We have to be careful in concluding that online games really encourage people to be violent. Nah, seperti itulah kira-kira. Ya, Anda bisa membandingkannya dengan versi Anda sendiri. Sekali lagi, Anda hanya punya waktu 30 detik untuk mempersiapkan diri. Pada saat itu Anda ingat-ingat kembali isi teks tadi, kemudian Anda ingat-ingat apa yang diucapkan oleh orang tadi, ya, plus alasan-alasannya, kemudian Anda mulai meringkasnya. Di dalam ringkasan itu, Anda harus memberikan atau meringkas intisari dari pembicaraan tadi, dari ujaran tadi, plus alasannya, dan menghubungkannya dengan isi teks. Maka jika Anda bisa melakukan ini dengan runtut, artinya ujaran Anda itu bisa dipahami oleh penutur asli, bahkan oleh orang lain, maka Anda berkesempatan untuk punya peluang besar untuk mendapatkan skor tinggi di bagian ini. Nah, kunci berikutnya adalah tentunya Anda harus rajin berlatih ya. Jadi biasakan membaca satu teks singkat, kemudian biasakan untuk mengingat-ingat intinya, biasakan pula untuk menyimak satu ujaran pendek, meringkas isinya dengan kata-kata Anda sendiri. Jika Anda lakukan ini berulang-ulang, maka Anda akan fasih untuk menghadapi speaking section di TOEFL IBT. Oke, sekian uraian saya, kiranya bermanfaat. See you again in my next episode.